Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, kaum muslimin, ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita akan lanjutkan pelajaran Kitabul Buyu' sampai dengan hadis 697. Hadis 697 wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridai beliau. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kharaju bid-domani. Al-kharaju bid-domani. Hadis ini riwayat imam yang 5, didhaifkan Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud, dan disahihkan Imam Tirmizi, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Jarud, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Ibnul Qattan. Inilah hadis 697 tentang al-kharaju bid-domani. Sebelum kita baca apa makna dari hadis ini, kita lihat lebih dulu penilaian ulama tentang hadis ini. Tadi kita baca dari kitab Bulughul Maram, Imam Bukhari mendhaifkannya. Imam Bukhari mendhaifkannya. Begitu pula Imam Abu Dawud. Tapi Imam Tirmizi, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Jarud, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnul Qattan mensahihkannya. Kenapa didhaifkan Imam Bukhari, para ikhwah rahimakumullah? Karena ada rawi yang lemah dalam sanadnya. Hanya satu orang. Yang lainnya rawinya kuat. Rijaluhu kulluhum thiqat.
Rawi-rawi dalam riwayat ini semuanya orang kuat, kecuali satu yang cacat dalam ilmu hadis, penilaian ilmu hadis. Nah, ternyata para ikhwah yang dimuliakan Allah, hadis yang ada cacatnya ini ada riwayat lain yang mendukungnya. Ada mutaba'ah yang menyokong, menolong derajat hadis ini. Begitu keterangan Al-Imam Ibnu Hajar. Nah, dari situlah ulama menilai hadis ini yang memang ada cacatnya pada hukum asal, tapi karena ada pendukungnya, ada mutaba'ah, maka hadis ini dinilai derajatnya hasan. Berarti hadis ini bisa pakai. Dan ada kandungan hukum yang bisa kita ambil dari hadis 697 ini. Nah, itu derajat hadisnya para ikhwah. Agar jangan bertanya-tanya kita, karena dalam kitab Bulughul Maram yang asli, Ibnu Hajar menjelaskan dua sisi penilaian ulama, yang mendhaifkan, yang mensahihkan. Dari ulama mutaakhirin, ulama belakangan hari. Di antara ulama yang menghasankan hadis ini adalah Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah, jadi kita bisa tenang karena adanya sosok pakar hadis abad ini yang sudah bicara. Naam. Sehingga hadis ini derajatnya dari dhaif naik menjadi hasan. Kaum muslimin ikhwan fillah azakumullah. Di hadis ini Rasul bersabda, al-kharaju bid-dhaman. Apa maksud kalimat itu? Apa arti al-kharaju dan apa arti ad-dhaman? Kalau kita melihat secara bahasa, ya, ahli bahasa ke bahasa Indonesia, memang makna kharaj itu adalah pengeluaran. Itu secara bahasa. Kharaj itu sesuatu yang dikeluarkan, pengeluaran. Tapi maksud kalimat di hadis ini bukan itu. Saya singgung itu kenapa ya, Pak? Karena saya melihat ada terjemahan Bulughul Maram, dia terjemahkan sesuai dengan bahasanya saja. Al-kharaju diterjemahkannya pengeluaran bid-dhamani, dengan jaminan. Apa artinya? Maknanya tak kena dengan yang dimaukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena makna hadisnya bukan itu. Yang benar maknanya, jemaah para ikhwah, kalimat al-kharaju artinya kata ulama ay al-fawaidu wal manafi'u, faidah-faidah, kemanfaatan dari satu barang yang dijual, itu kharaj. Jauh kan kalau diartikan secara bahasa, pengeluaran. Apa makna pengeluaran? Jadi saya pernah cek terjemahan Bulughul Maram, seperti itulah diterjemahkan. Padahal maksud Nabi SAW diterangkan ulama, kharaj itu fawaid, faidah-faidah, kemudian manafi, kegunaan, kemanfaatan dari barang yang dijual. Nah, al-hasilah minal ainil muba'ah, kata ulama. Perhatikan, al-fawaid wal manafi al-hasilah minal ainil muba'ah. Manfaat, kegunaan, faidah
dari yang dihasilkan dari barang yang dijual. Al-ain al-muba'ah. Kalau kita beli barang, barang itu kan bisa dimanfaatkan tentu. Dan memang namanya beli banyak untuk kita gunakan. Nah, manfaat yang diberikan barang itu yang dipakai oleh pembeli yang sudah membelinya. Nah itu namanya al-kharaj. Manfaatnya, fungsi dari barang yang dibeli, itu namanya kharaj. Nah kharaj itu kata Nabi SAW itu bid-domani. Doman para ikhwah maknanya betul, secara bahasa diterjemahkan cocok. Doman itu maknanya jaminan. Ya, jaminan. Artinya apa? Diterangkan ulama pula, doman itu adalah resiko yang dijamin pembeli barang. Artinya ketika kita beli barang itu kan bisa kita manfaatkan. Nah, tapi juga kita menanggung resiko karena sudah kita beli. Kalau ternyata barang ini rusak atau barang ini cacat produk, itulah dia doman. Kan itu ditanggung pembeli. Nah, jadi apa masalahnya? Kaitannya dengan manfaat barang, dengan jaminan tanggungan pembeli atas barang itu. Nah, untuk jelasnya para jemaah ikhwani fiddin yang mulia, kita harus lihat kelengkapan hadisnya. Ada kelengkapannya dikeluarkan oleh imam yang amat. Kalau kita baca kelengkapan hadisnya, baru mengerti ini masalahnya apa. Kok Nabi bersabda begitu? Ternyata ada jalan ceritanya, ikhwah. Baru kita nanti paham. Tadi saya fahamkan, ikhwah, tentang makna kalimat per kalimat hadisnya. Al-kharaju bid-domani. Kelengkapan hadisnya seperti ini, para ikhwah. Dulu ada seorang sahabat, anna rajulan ishtara hulaman fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat membeli budak di zaman Nabi. Nah, kemudian wa kana indahu masya Allah. Budak itu dia pegang, udah dia bayar, dia bawa pulang. Dia gunakan sampai waktu yang sudah lumayan lama lah. Ya, tapi belum terlalu lama. Masya Allah, sampai apa yang Allah kehendaki, yakni sudah beberapa waktu budak itu dia gunakan, dia manfaatkan. Tsumma raddahu min aibin wajadahu. Tapi kemudian dia pulangkan budak ini. Udah dia beli, dia pakai, dia manfaatkan budak itu. Terus dia pulangkan kepada penjual. Kenapa? Min aibin wajadahu. Dia dapati budak itu ada cacat. Baru sadar setelah beberapa waktu. Budak ini sudah sempat dia gunakan, dia manfaatkan tenaganya, pelayanannya. Ternyata ini budak ada cacat yang tidak dijelaskan penjualnya dulu. Nah, jadi dia kecewa. Wah, ini nggak betul ini. Ternyata ada aib pada budak itu yang disembunyikan, maka dia pulangkan. Faqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam biraddihi bil aibi. Sampai berita itu ke Nabi. Maka Nabi pun memutuskan, cocok, pulangkan karena ada cacat. Ya, pulangkan saja. Apa kata penjual? Penjual protes. Qad ista'malahu, ya Rasulullah, kan sudah dia pakai. Sudah dia gunakan budak ini, dimanfaatkan. Jadi bagaimana itu? Nah, artinya kemanfaatan yang sudah dipakai, dirasakan si pembeli, bagaimana? Kok dia pulangkan begitu saja terus? Kembalikan uang, barang pulangkan. Jadi kemanfaatan yang sudah dia pakai bagaimana ya Rasul? Kata si penjual, protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya rugilah saya. Nah, untunglah dia. Dia sudah mau merasakan manfaat budak itu. Itu kharaj tadi, manfaat itu. Kharaj.
Mendengar itu Nabi SAW bersabda, al-kharaju bid-domani. Itulah dia hadisnya. Baru Nabi berkata apa? Al-kharaju bid-domani. Kharaj itu manfaat dari barang yang dibeli. Faidah yang didapat dari barang yang dibeli itu timbal balik dari resiko yang ditanggung pembeli. Andai kata ikhwah, belum sempat dia pulangkan budak yang cacat tadi, yang ada cacat, tahu-tahu mati. Siapa yang nanggung? Kan bukan penjual yang nanggung, pembeli lah, karena belum dipulangkan. Itu maksud doman, paham kan? Al-kharaju bid-domani, kata Rasul, yaitu timbal baliknya. Dia mengambil manfaat dari budak yang dia beli. Dia juga nanggung resiko kalau ternyata budak ini mati, belum sempat dipulangkan. Gak bisa kalau mati di tangan pembeli terus diprotes penjual, gak bisa. Nah, dia nanggung resiko itu, dia menjamin resiko itu, dia tanggung itu, doman. Jadi maksud Rasul apa? Ya sudah, impas lah sudah. Itu maksudnya apa? Al-kharaju bid-domani. Sudah impas. Kalaupun dia dapat manfaat daripada budak itu, dia pun menanggung resiko kalau ada apa-apa di budak itu sebelum dipulangkan karena ada cacatnya. Dia pun nanggung resiko. Nah, kebetulan waktu dia mulangkan budak itu masih sehat. Belum mati di tangan dia. Ya sudah. Sekarang kalau dia sudah mengambil manfaat beberapa waktu dari tenaga budak itu, ya itu tidak masalah. Tidak perlu diperkarakan, tidak perlu diributkan. Itu mau Nabi SAW. Nah, jadi dari ayat hadis ini, para ikhwah rahimakumullah, Nabi SAW benar-benar ingin mendidik kita, umatnya, kaum muslimin. Hendaknya dalam bermuamalah itu kita jujur. Dan kita sudah kaji pada pertemuan yang lalu. Kalau memang ada cacat, ada masalah di barang yang kita jual, nah, itu mestinya kita berterus terang. Sebagaimana pelajaran yang lalu, karena nanti bagi pembeli cacat itu jadi pertimbangan untuk dihargai berapa, kan begitu. Dan memang dalam kajian kita yang lalu, kalau ternyata pembeli itu merasa rugi, adanya aib cacat tersembunyi, tak nampak, tak diceritakan terbuka oleh penjual, pembeli berhak memulangkannya. Nah, silakan dia pulangkan itu. Nah, sepanjang cacat itu bukan ketika di tangannya barang itu, tapi memang sudah dari asalnya. Nah, lain halnya para ikhwan mulia, kalau cacat barang itu karena sudah di tangannya, seperti sifatnya salah makai, nah, salah menggunakan, salah mengoperasionalkannya, ya, mengoperasikannya kayak mana kerjanya nggak ngerti, salah, cacat barang, itu nggak bisa dituntut kepada penjualnya. Berarti kerusakan akibat ulah pembeli. Tapi kalau cacat itu sudah ada pada asalnya, cuma nggak tahu dia, taunya belakangan. Bagi seorang pembeli boleh mengajukan komplain kepada penjual, bahkan boleh memulangkan barangnya. Nah, begitu Islam, para ikhwan mulia. Karena di sini ada unsur apa? Ada unsur merugikan satu pihak. Itu masuk kategori aklu amwalin nasi bil batil. Berarti pihak penjual makan harta pembeli dengan cara batil. Iyalah, dia terima pembayaran yang selayaknya pembayaran itu untuk barang sehat, barang tidak cacat, tidak rusak. Itulah harga yang dia terima. Tapi barang yang dia beli, yang dia jual itu, yang dibeli dari dia oleh pembeli, ternyata barang yang cacat.
Berarti harga yang dia terima ini ada harta yang tidak benar. Dari apa yang dia sembunyikan, dicacat barang, itu masuk kategori makan harta orang dengan cara batil. Rasul nggak suka itu. Makanya ketika sahabat yang beli budak tadi protes, dia pulangkan ke pembeli, dikadukan itu ke Nabi. Nabi setuju, ya, cocok itu, pulangkan. Nah, perkara selama di tangan pembeli, budak tadi dimanfaatkannya, ya itu sebagai timbal balik dari resiko yang dia tanggung. Syukur nggak mati, kan begitu. Berapa lagi besar kerugian si pembeli ini kalau ternyata mati sebelum dia pulangkan. Nah, kalau kita misalnya barang belum rusak total, belum jim, berapa lagi kerugiannya? Jadi itu timbal baliknya, al-kharaju bid-dhamani. Itu maknanya. Masya Allah, betul-betul muamalah Islam yang mengedepankan keadilan kepada sesama kaum muslimin. Mendidik kita dengan akhlak yang mulia dalam berdagang. Nah, tapi ingat para jemaah yang mulia, tidak termasuk dalam kategori ini boleh memulangkan barang cacat kalau kasusnya bukan di barang itu cacatnya. Seperti kalau orang membeli hewan, cacatnya bukan di hewannya, ternyata di anaknya. Nah, dia beli hewan yang mengandung sesuai dengan harga hewan itu. Kemudian hewan itu melahirkan. Ketika hewan itu melahirkan, qadarullah, anak yang dilahirkan hewan ini cacat. Nah, ini nggak masuk kategori aib yang disembunyikan. Kenapa? Siapa yang tahu? Pembeli penjual bagaimana mau menerangkan? Ini anak di perut kambing ini sehat walafiat ini. Bagaimana? Nggak cacat ini. Bagaimana ya, Pak? Kan tidak mungkin itu. Sehingga pembeli ketika mendapati kambing yang dia beli melahirkan beranak cacat, dia nggak bisa protes. Ini nggak masuk kategori yang boleh memulangkan barang cacatnya, nggak boleh. Nah, sebagaimana tadi ikhwah, ternyata cacat barang itu, rusak barang itu di tangan kita, pembeli. Waktu betul-betul diserahkan jual beli ke kita dari penjual, itu barang bagus. Bagus, Masya Allah. Nah, kita sudah periksa misalnya, seperti kita beli kendaraan. Sudah periksa, udah beres, bagus. Dipakai enak, Masya Allah. Janganlah 3 bulan ke depan balik lagi, rusak. La ilaha illallah. Dulu ada pernah tanya ke saya, muamalah begitu ya Pak. Ya Rob, kecuali barang itu habis dia beli, dia pajang, dipanasi sehari sekali-sekali. Lah, masa nggak dipakai-pakai rusak? Ini dia pakai jualan, Masya Allah, udah beruntung banyak, tahu-tahu rusak, dipulangkannya. Ini otak nggak ada. Terus pakai udah ini, la ilaha illallah. Nah, itu makanya kalau belajar jangan nanggung. Makanya belajarlah pakai syarah ulama yang jelas. Nah, jangan yang cocok selera berdalil dengan itu. Tapi kasus nggak tepat. Nah, ini bukan cacat dari penjual ke kita. Tidak, kita memang make. Di tengah kita make namanya barang pakai seperti mesin. Ada masalah, ada kerusakan. Ya wajar. Yang serunya udah dipakai sekian bulan, tiap hari dipakai jualan. Lah bagaimana? Kita beli barang baru pun mungkin jadi ada rusak. Dari toko, bulat dari toko, ya buka plastik kata orang. Nah, dipakai jualan 4 bulan, ya mungkin saja muncul masalah kendala. Nah, iya. Apalagi ceritanya barang buatan manusia kan begitu. Bisa saja, dan itu nggak mungkin diklaim kepada pihak penjual.
Nggak mungkin para ikhwah rahimakumullah. Nah, karena jelas barangnya utuh, bahkan enak pun, bahkan sempat dipuji, mantap kali barangnya. Betul, paten kau jualan. Bulan pertama, bulan kedua jumpa lagi, betul paten. Bagus sekali barangnya. Bulan ketiga, bulan keempat datang marah-marah, tak bagus barangmu. La ilaha illallah. Makanya ngaji, muamalah tuh ngaji dulu, belajar betul-betul bilang. Nah, ini kacau itu, menimbulkan kerusakan hubungan, menimbulkan tak enak hati. Nah, itu yang Nabi takutkan muamalah ini. Kalau nggak terbuka, nggak betul-betul duduk hukumnya, timbul selek, gesekan hati, kedongkolan, kejengkelan, masuklah syaitan. Itu Nabi nggak suka. Nah, jadi mestinya para ikhwah yang saya muliakan, kita harus betul-betul jujur dalam muamalah ini. Ya. Kalau udah terang-terang itu barang sampai ke kita, yang kita beli itu bagus, nyata, kita pun uji coba pakai, nggak ada masalah, problemanya nggak ada. Ya sudah, alhamdulillah. Kalau ternyata rusak di tengah jalan kita pakai sekian waktu, ya sudah, jangan disalahkan penjualnya. Nggak boleh itu. Kitalah memang kondisinya yang make, kan begitu. Nah, apalagi ya para ikhwah semua kita sama tahu namanya barang second. Barang second, bekasan. Kena pula tahun tua. La ilaha illallah. Terus maunya mulus kayak tahun muda. Kalau bisa setahun pakai, 2 tahun, 3 tahun, gak ada masalah. Ya, antum beli baru lah. Beli barang second, tahun tua. Make 4 bulan rusak kok terkejut badan. Ini nyambung gak ini? Kok terkejut badan kayak tersengat listrik. Wah, ketipu saya. Ya Rob, ada apa? Muamalah apa ini? Inilah pentingnya ilmu para ikhwah. Nah, al-kharaju bid-dhaman. Memang betul. Kalau ada orang yang sudah memanfaatkan barang yang dia beli, ternyata barang itu ada cacat tersembunyi, tak diungkapkan penjual. Terus dia protes. Ini bukan kerusakan pemakaian, ini memang dasarnya udah rusak kian, kan begitu kan? Nah, ini kalau gitu dia jelas nyata, jelas. Nah, sebagaimana contoh, saya contohkan ya, memang berarti ini perkara aibnya, cacatnya ini bukan pemakaian. Apa itu contohnya, Pak? Saya teringat kasus jual beli kendaraan. Ya bagus kendaraan ini, masya Allah. Tapi rupanya sebenarnya setahun, mungkin. Ketika mau perpanjangan surat, baru tahu mesin nomor tak asli. Kan bukan pemakaian kan? Bukan kan? Udah dari sononya itu. Cuman si pembeli, mungkin si penjual pun tak sadar. Itu kan bukan karena dipakai kereta menjualan, terus nomor mesin berubah. Itu dari sananya udah ketipu. Itu aspal itu, asli tapi palsu. Diketok kata orang. Ya kalau gitu bagaimana? Ya berhaklah pembeli, walaupun klaim dia mengatakan klaim. Ini saya ketipu, nggak bisa ini, nggak mau lah saya beli barang nomor mesin nggak asli. Ditolaklah untuk perpanjangan. Nanti bisa pula saya tertuduh penadah curian. Wah, betul. Walaupun dia pakai biasa setahun baru ketahuan. Atau menjelang setahun setelah pakai berapa bulan, pas mau perpanjangan surat-surat kendaraan baru ketahuan. Nah ini bagaimana? Bisa nggak penjual terus lepas tangan? Tidak bisa. Itu kenapa pakai itu berubah nomor mesin? Apa itu nggak pernah kejadiannya itu. Mau dipakai puntang-panting terbalik-balik pun kereta tuh nomor mesin itu aja dia. Memang udah ketipu itu namanya. Mungkin penjual ketipu juga, ngambil barang dari orang, atau memang dianya penipu. Tahu dia ini nomor mesin. Yang penting lepaslah, yang penting lewat. Itulah para ikhwan mulia. Jadi yang seperti itu para ikhwan mulia. Udah setahun pakai, ketahuan ada cacat vital kan dalam masalah nomor kendaraan, vital.
nomor rangka, nomor mesin, itu vital. Jangan si penjual terus protes lah. Jasa kendaraan ini kau pakai setahun. Nah, belah pakai hadis ini tepat. Al-kharaju bid-dhamani bilang. Kenapa rupanya? Karena saya pun nanggung resiko. Ya, saya sudah sadarnya sekarang masih aman kendaraan ini. Kalau sempat kendaraan ini sebelum saya sadar ini nggak benar nomornya, sudah palsu ini, tahu-tahu ketangkap razia. Saya lah nanggung. Nah, karena sekarang di tangan saya punya saya. Bagi pihak aparat nggak cerita, nggak punya. Jadi domannya dia nanggung. Nah, sehingga kharajnya faidah manfaat kendaraan itu dia berhak menikmati, nggak usah diprotes lagi, jangan dihitung. Nah, udah potong lah ya. Udah kau pakai setahun. Nah, dulu belinya sekian juta, potong sekian juta. Oh nggak bisa. Disitulah gunanya hadis ini. Sebagaimana budak tadi dipulangkan oleh yang beli kepada penjualnya, Nabi setuju. Dan penjual mengajukan protes, ista'malahu, dia sudah pakai ya Nabi, dia gunakan budak ini bagaimana? Nabi pun menjawab, al-kharaju bid-dhamani. Nah, jadi begitulah para jemaah, para ikhwah yang dirahmati Allah. Dari pelajaran ini memang ahli ilm, ya, ahli ilm mengupas panjang lebar tentang masalah ini dalam kitab fikih. Nah, walaupun masalah ini kalau kita telusuri lebih dalam, ada juga perbedaan pendapat, khilaf baina ahli ilm, dan ada perincian-perincian yang lebih mendalam lagi memang di sana. Tapi kita nggak usah masuk ke dalam pembahasan mendalam perselisihan itu. Kenapa? Karena begini saja, sebagaimana diterangkan dalam kitab ini. Ini pendapat yang kita bicara ini, para ikhwah. Yang saya sampaikan tadi dari keterangan-keterangan ulama tadi. Ini mengacu kepada mazhab dua imam. Yaitu mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Berarti mazhab dua imam lagi beda. Nah, itulah makanya tadi ada perincian-perincian. Cuma kita tidak mendalam kepada itu. Kita patokkan saja, kita ikut dua imam ini. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Apa yang tadi saya terangkan ke ikhwah. Ya, supaya jangan kita disibukkan dengan adanya perselisihan perdebatan panjang. Nah, karena kita ambil yang pendapat dua imam ini dalam hal ini, sebab itulah yang ditunjukkan hadis ini. Al-kharaju bid-dhaman. Artinya, secara dalil tepat pendapat dua imam ini. Syafi'i, Ahmad, rahimahumullah. Nah, jadi jangan pula kita ikhwah, sebagaimana yang sudah sering-sering saya ingatkan, jangan kita masalah fikih ini kita cari-cari mana yang pas mendukung kita. Nah, jangan. Yang pas pendapatnya bela kita ketika kita bersengketa dengan penjual sebagai pembeli atau sebagai penjual dengan pembeli. Nah, jangan begitulah. Kita akui khilaf ulama dalam masalah agama ini. Kita akui itu. Mazhab aja ada 4. Tapi para ikhwah yang dirahmati Allah, kita berusaha melihat pendapat yang paling dekat kepada dalil, bukan yang paling enak diamalkan, paling selera kita dengannya. Jangan gitu. Di semua masalah agama kita akui. Kita nggak tutup mata, kita nggak buta adanya khilaf ulama, perselisihan ulama, jelas. Bagaimana kita mau tutup mata? Itu tercatat, tertulis di kitab-kitab fikih. Bagaimana kita mau nggak ngakui, nggak nganggap, nggak ada itu, nggak bisa. Tapi ikhwani fiddin rahimakumullah, kita harus bersikap, berusaha dari pendapat-pendapat ulama-ulama itu kita lihat sisi dalil mereka yang lebih dekat kepada kebenaran. Nah, makanya kita keliru kalau dianggap nggak ikut mazhab, ya keliru. Itu dusta, itu fitnah, tuduhan jelek itu. Kalau kita nggak ikut mazhab, ya bagaimana kita ngambil pendapat? Iya kan? Ya kita ikut mazhab.
Cuma kita nggak fanatik, itu saja. Nggak terikat. Aku Syafi'i, pokoknya Syafi'i. Aku Hambali. Nah, tidak begitu. Kita ikut. Kita lihat sebagaimana yang dibimbing ulama, mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Aqrab ila shawab, aqrab ila dalil. Begitu kita lihat, oh ini yang lebih dekat ke dalil, kayak masalah ini. Al-Kharaju bid-Dhaman dengan kesimpulan tadi. Ternyata yang lebih dekat kepada dalil pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, halas. Kita ikut. Nah, begitulah manhaj salaf. Nggak ada keterikatan mazhab, nggak ada keterikatan kelompok. Ya, nggak ada. Tapi kita ikut ulama mazhab. Kalau kita sendiri memahami Al-Quran dan hadis, bagaimana? Kacaulah, bersalahan. Kita akan tetap kembali kepada pendapat ulama mazhab. Makanya banyak kali fitnah yang disebar-sebar orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang memang tak inginkan kebaikan atas dakwah ini. Nah, isu dakwah kita tidak mau bermazhab. Tak mau bermazhab, maunya langsung ke Rasulullah katanya. Loh, coba lah, itulah fitnahnya. Bagaimana mungkin kita nggak bermazhab, nggak ikut mazhab? Ya ikutlah. Yang kita nukil ya pendapat imam-imam mazhab, tapi tidak terikat dan tidak fanatik kepada seorang pun dari mereka. Ditambah memang tak seorang pun dari ulama mazhab itu mengajarkan kita fanatik ke mereka. Nggak ada itu. Tidak satu pun dari ulama mazhab mengajak umat Islam fanatik ke mereka. Nggak ada. Kok kitanya pandai-pandaian mengharuskan, harus bermazhab, pilih. Oh nggak bisa. Dari mana itu? Imam mazhab saja yang punya mazhab nggak pernah mengajarkan itu, nggak pernah mengharuskan itu. Nah, kok malah orang sekarang berani berkata, nggak bisa, harus pilih satu versi mazhab. Jangan mencela-menceli. Jangan suka-suka hatimu aja ngambil pendapat. Oh, inilah keliru beragama ini, Pak. Keliru beragama. Malah melangkahi wewenang para ulama-ulama mazhab yang tak pernah mengajak umat fanatik kepada mereka. Fanatisme mazhab tak pernah diajarkan ulama itu. Nah, ada satu kitab yang Masya Allah ya, tidak tebal, tapi luar biasa kupasan penulisnya. Diberi judul kitab itu apa? Halil Muslim mulzamun bittiba'i mazhabin muayyan. Apakah Muslim itu diharuskan ikut mazhab tertentu? Itu terjemahannya. Kitab. Luar biasa isinya, Masya Allah. Dikupas penulis dari seluruh pendapat ulama mazhab. Tak satu pun memang ikhwani fiddin yang mengajak masyarakat ini fanatik ke mereka. Malah mereka semua pesannya apa? Kalau kita lihat pesan-pesan yang mereka sampaikan, ambil dari mana kami mengambil. Dari mana? Al-Quran wa sunnah. Khudhu min haitsu akhadna. Ambil dari mana kami mengambil. Nah, ya kita pun bukan pula terus sok hebat. Singkirkan ulama, ambil dari mana mereka mengambil. Sejajarkan kita dengan ulama. Oh, enggak begitu. Kita ya tahu diri walaupun dipesankan begitu. Dari mana kami mengambil? Tentu kapasitasnya, kapasitas mereka yang bisa langsung mengambil dari Quran dan Sunnah, sumber Islam. Lah kalau kita kan nggak mungkin pula begitu, macam sejajarnya sama ulama mazhab. Kan nggak begitu itu. Walaupun pesan mereka begitu, kita nggak tahu diri. Kita ambillah dari ulama mazhab yang memang mereka mengambil dari kitab dan sunnah. Ketika mereka berselisih, kita tengok mana yang lebih dekat kepada kitab dan sunnah. Satu sisi pendapat lebih dekat kepada kitab sunnah Imam Syafi'i, kita ambil. Imam Ahmad kita ambil. Bahkan kajian fikih kita yang sudah sekian tahun ini ya, bahkan Imam Abu Hanifah yang cenderungnya notabene-nya banyak pakai ra'yu, ketika beliau yang lebih dekat kepada hujjah, padahal beliau yang paling jauh dalam berdalil dengan sunnah. Imam
Abu Hanifah yang walaupun paling senior tapi paling banyak pakai ra'yu. Ya kita ambil ketika pendapatnya lebih dekat kepada sunnah. Kita tidak ambil Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kenapa rupanya? Ya ini yang lebih dekat kepada sunnah. Di satu sisi, di kasus ini kita ambil. Di mana salahnya para ikhwan mulia? Nah, ini sekarang kerusakan pemahaman yang ada di kaum muslimin. Seakan-akan ada kewajiban seorang muslim harus bermazhab. Salah kalau nggak punya mazhab, nggak fanatik maksudnya. Astaghfirullahaladzim. Ini harus diluruskan nih, ikhwah. Harus diluruskan. Nah, nggak begitu beragama. Ya, kita harus kembali ke ulama dalam memahami agama ini, tapi nggak ada fanatisme, nggak ada. Ditambah pun sebagai pelengkap dalam kajian pelajaran hadis ini, ditambah pun ikhwah, sebenarnya orang yang mengaku bermazhab bermazhab dan fanatik ke mazhabnya di zaman ini, apa yang pernah Syekh Albani katakan, nggak ada lagi orangnya. Yang konsekuen ya, yang Syafi'i betul-betul Syafi'i, Ahmad betul-betul Hambali, tulen, nggak ada kata Syekh Albani, nggak ada lagi itu. Kenapa? Karena mereka nggak mengilmui apa itu Syafi'i, apa itu Hambali, Maliki, Hanafi. Cuma slogan saja. Kami Syafi'i. Wah, gagah. Indonesia lah itu. Kalau cerita mazhab, kami Syafi'i. Begitu bicara akidah, nggak usah kan fikih-fikih yang banyak detailnya. Akidah saja. Coba. Ikhwan fillah yang mulia. Imam Syafi'i dalam akidah Syafi'i terang-terang mengatakan Allah di langit sana. Tapi banyak kali yang ngaku Syafi'i bilang Allah, enggak, jangan dibilang di langit, itu bertempat. Loh. Tapi kau Syafi'i. Itulah akidah Imam Syafi'i. Apa kau tahu itu? Apa kau ngerti bilang? Perkara yang sudah jelas ulama-ulama mazhab akidahnya satu, kau nggak ambil. Tapi ketika masalah-masalah yang cocok selera, berdalih dengan Syafi'i. Makanya betul kata Syekh Albani, nggak ada lagi sekarang yang tulen Syafi'i, tulen Hambali, tulen Maliki, Hanafi, nggak ada. Yang ada cuma slogan ngaku-ngaku belaka. Karena mereka nggak punya ilmu tentang mazhab itu dengan detailnya, nggak punya ilmu. Nah, jadi begitulah para jemaah rahimakumullah. Ya, supaya jelas masalah ini terkait dengan al-kharaju bid-dhaman dalam sisi muamalah tadi. Nah, mudah-mudahan ini lebih memperbaiki kita dalam berhubungan muamalah dan lebih jelas melangkah kalau ada problem dalam muamalah kita. Nah, berikutnya 698. Wa an Urwah al-Bariqi radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran liyashtari bihi udhiyatan aw syatan. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada beliau, kepada Urwah al-Bariqi, 1 dinar. Nabi titipkan kepada sahabat ini. Nih 1 dinar. Belikan apa? Udhiyah aw syatan, sembelihan kurban atau 1 ekor kambing. Disuruh Nabi 1 dinar ini kau belikan kambing. Fashtara bihi syataini. Tapi oleh Urwah dibelikannya 1 dinar itu dapat 2 kambing. Nabi kan pesan 1. Nah, ini pokoknya uangnya ini belikan kambing. Tapi oleh Urwah, ya, mungkin beliau pintar menawar dan sebagainya, dapat 2 kambing. Kemudian fabaha ihdahuma bidinar. Yang 1 ekor dijualnya lagi, laku lagi 1 dinar. Masya Allah. Coba ya, dikasih modal 1 dinar, dia belikan 2 kambing, dia jual 1, balik lagi 1 dinar. Untung 1 kambing. Itu Urwah. Sudah, fa'atahu bisyatin wa dinar. Habis selesai dia di pasar
mengolah uang tadi sampai dapat 1 kambing 1 dinar, dia datang ke Nabi. Dia kasihkan kambing itu, "Nih ya Rasulullah, ini 1 dinarnya." Nah, Rasulullah SAW itu heran. Uangnya tetap utuh sedinar, kambingnya ada. Baru setelah Rasul tahu ceritanya, Rasul pun berdoa. Fada'alahu bil barakati fi bai'ih. Rasul doakan dalam jual belinya Urwah tadi. Masya Allah. Didoakan Nabi berkah. Nah, sampai-sampai fakana lawistaro turaban la rabiha fih. Andai kata dia beli tanah, ya, dia beli tanah debu. Turab di sini diartikan ulama debu. Artinya menunjukkan hebatnya berkah doa Nabi. Andai kata dia beli debu, dia jual lagi, beruntung dia. Jangankan kambing. Itulah berkah doa Nabi kepada Urwah al-Bariqi. Nah, didoakan Nabi dia berkah kalau jual beli. Masya Allah. Sampai-sampai kalau dah dia jual debu, untung dia. Nah, itulah sahabat tadi. Hadis ini dikeluarkan imam yang 5 kecuali Imam Nasai. Dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dalam kandungan hadis ini. Tapi Imam Bukhari nggak menjelaskan lafadznya secara lengkap. Dan dibawakan Imam Tirmidzi ada hadis pendukung dari hadis Hakim bin Hizam. Nah, kalau dikatakan sudah ada hadis pendukung, berarti hadis ini secara sanad ada masalah. Tapi kan ada pendukung, maka dinilai oleh ulama hadis ini hadis yang hasan. Sanad hadis ini hadisnya hasan. Nah, karena ada syahid pendukung. Ya, kalau yang tadi sebelumnya ada mutabaah. Nah, ini ada pendukungnya. Berarti kita bisa ambil hukum dari hadis ini. Di hadis ini para ikhwah yang mulia, kita dapati bolehnya mewakilkan transaksi jual beli ke orang lain. Boleh saja. Titip uang tolong belikan, boleh. Tidak ada masalah. Wakalah itu namanya, wakalah. Baik menjual, baik membeli. Nah, jualkan barang saya. Nah, boleh. Ya. Tidak ada masalah itu. Nah, belikan barang untuk saya, boleh. Karena Nabi pernah buat itu kepada Urwah al-Bariqi untuk membeli seekor kambing. Nah, dan di hadis ini pula menunjukkan bolehnya bagi orang yang dititipi tadi, ya, dia mengolah. Nah, setelah diberi izin untuk menggunakan uang tadi, dinar tadi, nah, terus dia boleh mengolah. Apa yang dia beli tadi, karena memang dia bisa cari untung, nah, dia olah tanpa merugikan yang menitipkan uang tadi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata subhanallah, sahabat ini bukan dia olah itu untuk dirinya, tidak, karena dia tidak dipesankan Nabi untuk berjualan dengan 1 dinar, enggak dipesankan Nabi kan, tolong belikan aja. Kecuali Nabi suruh, ini kau olah, kau cari jadi modal, kau cari kambing, kau jual, kau olah lain. Enggak. Makanya sahabat Urwah tadi, berhubung dia dapat amanah membeli saja, dan dia jalankan amanah itu, tapi karena kecerdikan dia, bisa dia menghasilkan dari uang 1 dinar 2 kambing, yang 1 kambing dijual 1 dinar lagi, kambing plus uang itu dibalikkan ke Nabi. Karena dia tidak punya wewenang untuk ngambil untung. Nah, itu dia, ikhwan. Jadi bolehnya tasarruf di sini mengelola pesanan uang tadi untuk beli kambing. Nah, boleh dia kelola, tapi bukan untuk ke dirinya, bukan. Mungkin dia melihat di pasar, wah ini kalau aku beli 1 kambing, ini kemahalan ini, sayang. Kalau bisa menawar, dapat 2 kambing ini 1 dinar. Nah, yang 1 ekor lagi bisa aku jual malah 1 dinar lagi. Nah, ternyata berhasil yang dia lakukan. Nah, berhubung dia tidak dapat amanah untuk mengelola uang sedinar itu, kecuali beli kambing, ya dia jalankan itu.
Sehingga ketika dia kelola itu, untungnya nggak untuk dia pulangkan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia balik ke Nabi, dia kasih kambingnya, dia pulangkan 1 dinar Nabi. Nah, dan itu dibolehkan jemaah para ikhwah yang mulia. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, penulis kitab tafsir kajian malam Ahad kita, beliau berkata, pendapat yang benar kata beliau, bahwasanya dibolehkan bai'ul fuduli wa syira'ahu sahihun. Ya. Membeli, menjual yang tersisa dari uang modal tadi, itu boleh, itu benar. Sepanjang yang punya duit, yang punya uang, nggak masalah sama dia. Toh nggak dirugikan dia. Nah, nggak dirugikan. Sesuai yang dia mau, diberikan oleh si yang dititipi tadi. Pas, kambingnya ada. Nah, nggak ada kerugian. Tapi malah untung, uang dinarnya kembali. Karena tadi 1 kambing dijual. Nah, bisa dia ngolah 1 kambing, 1 dinar 2 kambing. Nah, jadi nggak ada masalah itu, kata Syekh As-Sa'di dalam pendapat beliau. Dan inilah mazhab Imam Ahmad. Nah, ini mazhab Imam Ahmad. Nah, itu faedah pertama ya Pak. Ya. Tapi kalau sampai merugikan pihak yang punya uang, kayak Rasulullah, terugikan. Nah, gara-gara si orang yang dititipi ini membeli barang, mengolahnya, jatuhnya rugi. Nah, itu nggak boleh. Dia nyalahi amanah. Ini kasusnya nggak ada merugikan. Makanya ketika dia datang lagi ke Rasul ngasih kambing, balikkan uang 1 dinar. Rasul takjub. Didoakan Rasul dia berkah kalau jual beli, kalau dagang. Masya Allah. Nah, kemudian yang kedua, ikhwan fillah yang mulia. Di faedah kedua diterangkan ulama bahwasanya jual beli yang seperti itu, yang di situ kalau kita simak baik-baik, tentu ada untung yang berlipat diambil sahabat Urwah. Berlipat kan? 1 dinar dapat 2 kambing. 1 kambing dijual 1 dinar lagi. Luar biasa. Berarti keuntungannya berlipat ini. Bermodal 1 dinar dapat 2 kambing. Jadi kalau andai kata dijual 2 kambing ini, berarti dia bisa dapat 2 dinar. Untungnya 100%. Kan begitu ya? Modal sedinar, pulang 2 dinar. Kalau laku 2-2, kalau dagang, berarti kan 100%. Dari sini kita ambil kesimpulan, kata ulama, bahwasanya yang namanya untung dalam dagang itu tidak ada tahdidnya, pembatasannya. Itu yang beberapa kali tanya. Boleh nggak Ustaz ngambil untung sekian persen dari dagang? Hah? Saya sudah bilang ke ikhwah, fatwa ulama. Mau berapa persen pun antum boleh ambil untung. Yang penting bisa laku kan. Karena ada orang bilang nggak boleh ngambil sampai 100%. Nggak boleh lah. Loh, tengok ini. Ini dengan sepengetahuan Nabi. Nabi tahu. Karena pulang ke Nabi lagi. Uangnya pulang ke Nabi, kambingnya diberi ke Nabi. Berarti Nabi paham. Wah, dia bisa ngambil untung 100% berarti. Istilahnya kan begitu. Kalau dijualnya 2-2 dengan modal 1 dinar. Coba ya. Maka kata ulama, ini menunjukkan apa? Fi adami tahdidir ribhi fil bai' wasyira. Enggak ada batas ngambil untung dalam jual beli, enggak ada batas. Enggak ada batas para ikhwah yang mulia. Iya. Yang pasti kita nggak nipu, nggak ngumbang cakap, bohong. Nah, padahal barang kita biasa saja karena kita pandai membual. Kita bilang ini barang nomor 1, kualitas nomor 1. Kita pun tahu ini kualitas tak bernomor ini.
Tahu kita bukan barang bagus, tapi kalau ngomong Masya Allah, ini kualitas nomor 1 ini, number 1. Wah, pembeli pun mantap ini. Aku mau cari yang beginilah katanya. Jangan yang KW. Rupanya ini udah super KW ini. Itu nggak boleh lah, kita buat penipuan. Tapi kalau kita jujur, ini barang ini nggak asli, ini KW ini. Nah, berapa kau jual? Sekian. Modalnya 50.000, 200.000. Wah, janganlah, 150 lah. Wah, janganlah, tambah dikit. Dalam hati udah cocok, udah 2-3 kali lipat ini udah senang kali udah. Cuman pandai lah kan, gaya lah. Jangan banyak kali kau nawar 50.000. Padahal udah laku aja pun 100.000 udah untung satu kali lipat. Ini 150. Nah, kan begitu. Ya tidak ada masalah itu kata ulama. Sampai-sampai dalam fatwa Lajnah Daimah diterangkan, al-aslu fil asman adamu tahdid. Ulama Lajnah Daimah mengatakan, hukum asal soal harga jual beli nggak ada batas, nggak ada. Mau kita ambil untung berapa? Yang penting kita saling ridho. Nah, namanya dagang. Pembeli puas, kita pun untung, sudah cukup. Kita nggak menipu dia nggak merasa tertipu. Nah, namun diingatkan ulama, mestinya jangan lupa mengkedepankan sikap samahah dalam jual beli, itu saja. Boleh kita ambil untung banyak, tapi utamakanlah samahah. Samahah itu berlapang-lapang. Artinya para ikhwan mulia, ya tengok-tengoklah orangnya. Kalau ternyata kita lihat orang ini ya, bukan orang yang sangat berada dan dia butuh barang itu, udah untungnya kita modal 50 dia ambil 75, udah untungnya. Nah, ulama tetap mengajarkan kepada kita, utamakan samahah. Karena ada hadis, ini hadisnya. Nabi SAW bersabda, rahimallahu abdan samhan iza ba'a wa samhan iza ishtara. Semoga Allah merahmati, didoakan Rasul. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang lapang dia kalau dia membeli, lapang pula kalau menjual. Mudah-mudah orangnya. Janganlah modal 50.000 dibeli 150, keras sekali. Kayak merugi kali, kayak untung tipis. Janganlah. Samhan, lapang-lapang. Malah kalau kita melihat saudara kita ini butuh kali ini. Butuh kali dia ini kondisinya. Dan kita jadinya untung tipis kalau kita jual juga, kita lepas sama dia. Ya sudah. Samhan, lapang. Nah, itulah doa Nabi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang lapang dalam membeli, lapang dalam menjual. Pembeli pun begitu. Ya, janganlah menawar tuh yang sadis sekali. Kadang-kadang geleng-geleng kepala kita kalau belanja. Sampai penjual pun kadang mengeluh, ya Allah, masa Pak segitu ditawar Pak? Curhat dia sama kita. Iya. Padahal bukannya barang yang dia mau beli ini bukan barang yang sifatnya jumlah harganya besar, sayur mayurnya gopek ditawarnya kok. Itulah mama-mama. Berapa ini? 3,5, enggak 3.000 gue. Kadang ditawarin lebih rendah lagi, enggak 2.000. Bagaimana ya Pak? Kan barang-barang begini mestinya yang pantas kita lapang dada, enggaknya besar. Enggak besar, taunya kita komoditas barang itu ya pasarnya memang rendah lah. Kalau ngambil untung nggak bisa besar-besar kali, nggak kayak barang-barang yang sifatnya memang bisa ngambil untung berlipat-lipat, kan begitu. Belum resiko lagi sayur itu busuk kalau nggak laku seharian itu, kan gitu. Jadi itu para ikhwah yang dipesankan Nabi. Kita menjual pun lapang, membeli pun lapang. Ya, jadi luar biasa Islam ini. Mau ambil untung besar pun berlipat-lipat, kalau memang pada tempatnya nggak masalah. Silakan aja. Yang penting
sama ridho, nggak ada aib ditutupi, nggak ada muluk-muluk janji-janji, nggak masalah. Nah, tapi ingat, pesan Nabi dan ulama mengingatkan kepada kita, Nabi ingin kita ini saling tarahum, ya tarahamu fima bainahum, saling menyayangilah dengan sesama. Artinya ya saling tolong menolong, ada unsur tolong menolong sedikit lah, walaupun jual beli, saling memudahkanlah begitu. Nah, nggak terlalu ketat kali kita dalam soal harga itu, agak ada ngulurnya lah begitu, baik membeli baik menjual, itu mau Nabi kata ulama. Nah, dan ada ruhus samahah fil bai' wasyira, ada ruh nuansa samahah, lapang-lapang dada dalam jual beli. Ya, udah jelasnya ada untungnya. Nah, udah lumayan ya untung, ya sudah lepaskan saja. Apalagi nampak kali orang butuh kali, kan kelihatan ya. Pedagang-pedagang lah yang tahu kali itu, tahu dia baca mimik wajah orang. Nampak dia sur kali ini, butuh kali, kepengen kali. Udah untungnya kita, udah lumayan besar untungnya. Ya sudah kasihkan. Nah, bukan malah dimanfaatkan. Wah, lagi sur dia. Kutahan dulu lah, sampai setengah mati dia bingung mau pergi atau mau jadi beli. Kadang-kadang malah dimanfaatkan. Nah, orang yang sangat butuh itu yang coba-coba mau ditekan, nggak gitu. Jadi walaupun dalam hal jual beli cari untung, kita mengedepankan samaha, lapang dada, lebih unsurnya kepada saling memudahkan lah, itu samaha, saling memudahkan. Nah, jadi demikianlah para ikhwah yang dirahmati Allah. Dan dari sini pula sebagai penutup, tidak dibenarkan oleh penguasa untuk tas'ir. Masih ingat tas'ir? Kajian beberapa pekan lalu, matok harga, pemerintah ngatur harga jual berapa maksimalnya. Nah, tidak boleh kalau sifat itu tidak dipandang sesuatu yang melampaui batas, kecuali sudah nampak oleh pemerintah permainan menyusahkan masyarakat. Nah, itu pemerintah harus turun tangan, mengasih patokan harga, harus jual sekian paling tinggi. Tapi kalau tidak begitu, pemerintah dilarang. Dan Rasul yang waktu kita kaji waktu itu apa ya, Pak? Diminta sahabat, ya Rasulullah, harga melunjak tinggi, tolonglah buat patokan harga standar. Rasulullah nggak mau. Aku nggak mau menghadap Allah, aku punya zolim kepada hambanya. Nah, tapi kalau sudah memang membahayakan masyarakat, konsumen, memberatkan, udah ada permainan. Nah, ada permainan di situ. Nah, itu pemerintah harus turun tangan. Harus. Iya, itulah wibawa pemerintah. Pemerintah harus bicara, harus ngasih patokan supaya menstabilkan harga yang mulai dipermainkan oleh orang-orang tertentu. Nah, pemerintah harus turun tangan, memberi keputusan, harga standar dan sebagainya. Ya, kalau enggak, tas'ir itu enggak dianjurkan dalam Islam, dilarang. Karena dalam hal jual beli itu hak wewenang penjual dalam harga, nggak boleh dipatok-patok, terserah dia. Nah, tapi kalau sudah membahayakan, memotorotkan, sebagaimana diterangkan ulama, ya sudah ada al-ghaban al-fahish, atau ada al-ghala yang berlebihan, mahal yang berlebihan, pemerintah turun tangan. Betul. Nah, begitulah para ikhwah yang mulia, dua hadis ini yang dapat kita tambahkan dalam pelajaran Kitabul Buyu'. Semoga menambah wacana kita, ilmu kita, agar bisa bermuamalah lebih baik ke depannya, jauh dari terkhusus menyembunyikan aib barang, cacat barang, dan mudah menyelesaikan kalau ada tersandung kasus itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.